Ini adalah kisah masa depan di tahun 2065, ketika manusia telah menemukan planet yang dapat dihuni di galaksi mereka dan mencoba mempelajarinya lebih lanjut. Segalanya berjalan baik, tetapi kemudian perang nuklir pecah antara negara-negara kuat. Perang 6 menit ini mengejutkan dunia. Pesawat luar angkasa Pegasus menjadi rumah terakhir bagi manusia yang tersisa, dan sekarang mereka memulai perjalanan mencari planet baru yang dapat dihuni di antara bintang-bintang. Hanya orang-orang ini yang bisa menyelamatkan umat manusia. Namun, perjalanan ini sangat panjang, dan mereka tidak sendirian. Cerita dimulai 10 tahun setelah kehancuran bumi. Pesawat luar angkasa bernama Pegasus ini telah melakukan perjalanan selama 10 tahun karena mereka belum menemukan planet yang cocok hingga saat ini. Mereka hanya memiliki informasi tentang bumi, tetapi belum pernah mengunjungi planet-planet lainnya. Ada 8 orang di pesawat ini, John dan Pete, kaptennya, Mike, seorang insinyur, dan Jane, seorang pilot. Selain itu, ada Edward, Gary, seorang perawat bernama Hallie, dan seorang gadis kecil yang entah bagaimana selamat dari perang nuklir. Seperti pesawat ini, pesawat-pesawat lainnya juga telah berangkat mencari planet yang dapat dihuni, dan setiap pesawat memiliki sekitar 7 hingga 10 orang di dalamnya. Siapapun yang menemukan planet akan mengirim pesan kepada yang lainnya. Pesawat-pesawat luar angkasa ini cukup modern. Pertama, mereka memiliki teknologi untuk mendaur ulang air, dan kedua, mereka juga bisa menanam makanan mereka sendiri. Namun, kekurangan oksigen bisa menjadi masalah. Pesawat ini dijalankan dengan bahan bakar antimateri, yang artinya bahan bakar mereka juga bisa habis. Tetapi mereka tidak terlalu khawatir karena percaya akan segera tiba di sebuah planet. Di awal cerita, kita melihat Mike sedang memperbaiki bagian pesawat. Edward memberikan instruksi yang diperlukan. Sementara itu, terjadi ledakan kecil di sirkuit, tetapi Mike berhasil mengatasinya dan kemudian masuk ke dalam pesawat. Di dalam, Pete sedang menceritakan kepada Leela, gadis kecil itu, tentang planet baru. Pete menceritakan banyak hal tentang bumi. Karena gadis ini belum pernah melihat bumi, dia bertanya apakah akan ada lautan di tempat mereka akan pergi. Pete, yang tidak ingin berbohong, berkata, "Aku rasa tidak akan ada laut di sana." Faktanya, kita bahkan tidak tahu apakah tempat itu bisa dihuni atau tidak. Orang lain hanya memberi diri mereka harapan palsu, tetapi aku tidak akan pernah berbohong padamu, nak. Leela adalah keponakan Harry, anak dari saudara perempuannya yang tewas dalam perang, sehingga sekarang dia bertanggung jawab atas Leela. Setelah itu, kita melihat Gary yang pergi ke ruang medis dan diam-diam mengambil obat. Sebenarnya, dia menderita penyakit yang menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan, sehingga dia sering mengalami kesakitan. Untuk meredakannya, dia mengambil dosis tambahan, tetapi dia menyembunyikan hal ini dari semua orang. Hari itu adalah ulang tahun Mike, dan Jane telah membuatkan kue untuknya. Melihat hal itu, Mike sangat senang. Sebenarnya, baik Jane maupun Mike saling menyukai satu sama lain. Saat mereka sedang berbicara, mereka menerima pesan dari kapal lain, yang juga termasuk dalam kelompok ini. Hanya kapten yang bisa membaca pesan tersebut. Kapten sedang berbicara dengan Pete tentang kondisi kapal. Edward marah kepada Pete karena dia memakan terlalu banyak waktu untuk memperbaiki mesin, yang menyebabkan oksigen mereka semakin menipis. Kapten juga setuju dengan hal ini. Setelah Edward pergi, Kapten memberitahu Pete bahwa mesin kapal bekerja dengan kapasitas 2 kali lipat. Jumlah antimateri juga sangat sedikit. Jika mereka tidak berhasil dalam misi mereka, yaitu jika planet yang mereka tuju tidak layak huni, maka mereka harus menemukan planet baru untuk kembali ke bumi. Tidak akan ada bahan bakar yang tersisa karena mereka telah melakukan perjalanan di luar angkasa selama 7 tahun terakhir. Meskipun kapal-kapal ini tidak dirancang untuk perjalanan selama itu, mereka beruntung masih bisa bertahan sampai sekarang. Mengetahui hal ini, Kapten merasa khawatir tetapi tidak ingin membuat semua orang gelisah. Dia memilih untuk merahasiakan ini bersama Pete. Kapal ini juga dilengkapi dengan sistem AI canggih yang memberitahu John bahwa ia telah menerima pesan dari Utah yang hanya bisa dilihat oleh Kapten. Pesan itu berasal dari istrinya, yang sebenarnya berada di kapal pengintai bernama Utah. Mereka sedang menuju ke sebuah planet. Mereka menemukan bahwa planet tersebut tidak layak untuk dihuni. Mereka kehabisan bahan bakar sehingga terdampar di sana dan kini menunggu seseorang untuk menemukan mereka. Kapal pengintai kedua harus menemukan planet baru agar manusia yang tersisa dapat pergi ke sana. Tetapi hingga saat ini mereka belum menemukan planet yang sesuai. Istri John mengatakan bahwa dia harus menyelesaikan misi ini karena dia adalah harapan terakhir umat manusia. Di kapal, semua orang sedang berbincang. Mike sedang berdebat dengan Edward tentang makanan. Kemudian Kapten meminta mereka untuk duduk dan mengatakan bahwa mereka perlu pergi ke ruang mesin untuk perbaikan. Mesin harus dimatikan, dan meskipun hal lainnya baik-baik saja,
Gary bertanya tentang pesan dari Utah. John menjelaskan bahwa kapal tersebut menuju sebuah planet, tetapi mereka tidak menemukan kehidupan di sana, sehingga mereka hanya menunggu. Berita ini tidak baik, tetapi mereka tetap harus menyelesaikan misi mereka. Edward berkomentar bahwa mereka telah menyia-nyiakan 7 tahun, dan akan memakan waktu 14 tahun lagi untuk kembali. Dia berharap dia telah pergi dengan kapal yang hanya melakukan perjalanan selama 1 tahun. Kapten berkata, selama kita memiliki misi, kita memiliki harapan. Lagi pula, pemindaian terbaru menunjukkan bahwa planet yang akan mereka tuju memiliki kemungkinan untuk mendukung kehidupan. Setelah itu, Gary diam-diam mencuri obat dari loker Hallie karena dia mengalami rasa sakit yang hebat. Leela bertanya kepada Hallie tentang orang tuanya dan mengapa mereka tidak bersama mereka. Hallie menjelaskan bahwa mereka tidak meninggalkannya, melainkan menyelamatkan hidupnya. Hari itu adalah hari besar bagi semua orang karena mereka sangat dekat dengan tujuan mereka. Kapten mengatakan bahwa keesokan harinya mereka akan mencapai planet tersebut. Mereka akan mengirimkan sebuah alat pengintai, dan jika hasilnya negatif, mereka akan melanjutkan perjalanan, yang berarti segalanya sudah berakhir. Untuk saat ini, mereka harus tetap waspada karena mereka hampir tiba. Semua orang pun sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Saat Hallie memeriksa Gary, dia mengetahui bahwa Gary mencuri obat tersebut. Hallie memperingatkan bahwa penggunaan obat secara berlebihan bisa berakibat fatal. Gary menjawab bahwa dia akan mati juga, jadi tidak ada bedanya lagi. Di sisi lain, terjadi pertengkaran antara Mike dan Edward. Edward dalam keadaan mabuk, dan tidak ada yang tahu dari mana dia mendapatkan minuman keras di kapal itu. Mike marah dan berkata bahwa meskipun Edward telah kehilangan harapan, itu tidak berarti dia bisa meruntuhkan harapan mereka semua. Jika Anda melakukan itu, Edward dengan marah berkata bahwa saya adalah orang paling penting di kapal ini. Saya adalah satu-satunya yang dapat membaca pesan yang dikirim oleh alat tersebut. Jika Anda terbunuh, maka Anda tidak akan pernah tahu seperti apa planet itu. Mereka sedang berdiskusi ketika kabel komputer memberikan peringatan oranye. Mike dengan cepat membangunkan kapten karena menunjukkan ada kapal lain di orbit planet tersebut ketika mereka memindainya. Ternyata itu bukan salah satu kapal mereka melainkan kapal milik Cina. Saat perang terjadi di bumi, itu adalah perang antara dua negara besar, jadi mereka juga adalah musuh mereka. Yang mengejutkan, kapal itu berhenti di satu tempat. Tidak ada sinyal yang datang dari sana, begitu pula mereka tidak dapat mengirim sinyal ke sana. Mike bertanya mengapa mereka berhenti, lalu Edward berkata mungkin saja mereka juga telah mengirim alat yang memberikan berita buruk atau mungkin saja mereka telah mati. Kapten berkata bahwa kita tidak boleh memikirkan semua ini sampai kita mendapatkan informasi apapun. Kapten memberitahu semua orang tentang ini. Gary sepenuhnya menentang pergi ke kapal itu. Dia berkata bahwa kita tidak bisa mempercayai orang-orang Cina itu. Mungkin ini adalah trik mereka dan mereka akan menyerang kita. Tetapi yang lain percaya bahwa mereka mungkin menemukan beberapa hal penting di sana. Semua orang sangat bersemangat tentang hal ini. Terjadi perdebatan di antara kami, dan John berkata bahwa kami tidak bisa kembali ke rumah karena kami tidak memiliki cukup antimateri. Jadi kami harus pergi ke kapal itu agar bisa mendapatkan antimateri dari sana. Semua orang khawatir setelah mendengar ini, tetapi mereka menyadari bahwa tidak ada cara lain. Karena itu, mereka harus mengambil langkah ini. Dalam 1 jam mereka mendekati kapal tersebut. Mike, Pete, dan John mengenakan pakaian luar angkasa mereka dan masuk ke dalam kapal. Tetapi mereka tidak melihat siapapun di sana. Kondisi kapal itu juga sangat buruk seolah-olah ada yang menyerang mereka. Mereka terkejut karena seharusnya ada setidaknya beberapa mayat. John dan Mike pergi untuk memeriksa data kapal sementara Pete pergi untuk memeriksa generator. Kunci sistem berada dalam bahasa Cina, dan ada juga pesan dari kapten kapal Cina itu, jadi John membawanya ke kapalnya. Dia meminta mengirimnya ke Hallie karena Hallie mengerti bahasa Cina. Segera mereka menyadari bahwa mereka tidak sendirian di sana. Saat Pete memeriksa generator, dia merasa mendengar langkah kaki seseorang. Pete mendatangi John dan Mike, setelah itu ketiganya menjadi waspada. Mereka pergi dan menemukan seorang anak bernama Jai. Kondisi anak itu sangat buruk. Dia pingsan begitu melihat mereka, jadi mereka membawanya ke rumah sakit. Mereka memutuskan untuk membawa mereka ke Pegasus. Tetapi pintu udara terkunci di sisi lain oleh Edward. Edward berkata, saya tidak ingin apa yang terjadi di kapal itu terjadi di sini. Jadi kalian semua harus tetap di sana sampai kami mengetahui siapa orang sebenarnya. Kapten dengan marah memintanya untuk membuka pintu, tetapi Edward berkata, dalam ketidakhadiran Anda, saya adalah kapten kapal ini, jadi saya tidak bisa mematuhi perintah Anda. Misi ini dalam bahaya karena kalian. Kemudian Hallie memukul Edward dengan sesuatu hingga membuatnya tak sadarkan diri. Kapten kembali ke kapal bersama seorang anak kecil.
Gary juga tidak senang karena mereka membawa seorang anak asal Tiongkok ke sini. Dia mengatakan bahwa ini adalah anak dari musuh kita. Pete masih berada di kapal Tiongkok itu. Dia membutuhkan beberapa barang penting di Najal. Mike sudah pergi, tetapi ketika Pete kembali, jembatan meledak, dan Pete terjebak di sana. Pesawat ruang angkasa Pegasus juga menjadi tidak terkendali dan terbang sangat jauh. Tidak ada eskapot, jadi Pete tetap di sana. Semua orang sedih untuknya karena dialah yang membuat pegangan selama 7 tahun terakhir. Dan karena dialah mereka bisa bertahan hidup. Di saat-saat terakhirnya, Pete memberikan informasi penting kepada mereka bahwa jika planet itu dapat dihuni, bagaimana cara mereka mendarat dengan aman. Pete meninggal akibat ledakan di kapal Tiongkok itu. Gary berkata, "Aku sudah bilang, jangan pernah percaya pada orang Tiongkok, tetapi karena kalian, kita kehilangan satu-satunya orang yang bisa mengoperasikan kapal, dan sekarang kita bergantung pada komputer." Dalam adegan berikutnya, kita melihat Jai telah sadar tetapi sangat ketakutan. Dengan pisau bedah di tangannya, dia tidak membiarkan siapapun mendekat, tetapi Haley, seorang dokter yang juga bisa berbicara bahasa Tiongkok, menenangkannya dan memeluknya. Kapten meminta Haley untuk mencari tahu dari Jai apakah dia masih memiliki keluarga dan apa yang terjadi di kapal itu, sekaligus meminta untuk mengawasi Edward. Sementara itu, Leela dan Jai menjadi teman. Ketika John bertanya, Haley mengatakan bahwa bahasa Tiongkoknya tidak terlalu baik. Dia juga menggunakan ai, tetapi Jai tidak banyak bercerita tentang kapal itu. Pasti ada sesuatu yang sangat buruk terjadi, tetapi dia tidak mau mengatakannya. Kapten mengatakan bahwa Skyport diluncurkan 6 bulan yang lalu, dan sejak itu anak ini sendirian di kapal. Namun, yang mengejutkan adalah setelah pelabuhan diluncurkan, airlock dibuka 6 kali, tetapi tidak ada yang keluar dari sana. Haley mengatakan mungkin dia mencoba bunuh diri tetapi tidak berhasil. Bagaimanapun, alat penjelajah sudah siap, jadi kapten memerintahkan untuk mengirimnya ke planet baru. Tak lama kemudian, Edward memberitahu kapten bahwa dia juga menemukan alat penjelajah milik Tiongkok yang diluncurkan beberapa jam lalu dari pelabuhan darurat. Dari informasi yang diperoleh, mereka mengetahui bahwa ada 2 planet di sistem tata surya itu. Salah satunya mungkin bisa dihuni. Alat penjelajah itu telah mengirim beberapa sinyal ke kapal Tiongkok, tetapi sinyal itu tidak sampai ke kapal tersebut. Ketika alat penjelajah kita mendekat, kita mungkin bisa menerima sinyal tersebut. Saat ini, planet lain itu menghadap matahari. Dalam beberapa hari, mereka akan mencapai planet itu, tetapi untuk saat ini, mereka harus menunggu. Tidak ada yang bisa tidur karena jika salah satu dari 2 planet itu tidak layak huni, mereka semua akan tetap di sini dan mati. Kemudian, Edward mendatangi Mike, dan keduanya duduk menonton film, tetapi Edward tertidur. Ketika dia terbangun, dia melihat bahwa seseorang telah membunuh Mike dengan lehernya. Melihat semua ini, dia mulai berteriak. Jai dan Kapten berlari ke sana. Kapten mencurigai Edward, tetapi Edward dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak melakukannya. Kemudian alarm mulai berbunyi di kapal, dan Ai memberitahu bahwa seseorang telah mengacak-acak ruang teknik, sehingga semua orang pergi untuk memeriksa, sementara Jan terkejut. Saat mereka tiba di ruang teknik, Jai sudah berada di sana. Haley bertanya kepadanya apa yang telah dia lakukan pada Mike, dan Jai menjawab bahwa dia memang melakukan sesuatu pada Mike. Mendengar ini, Gary marah dan berkata bahwa dia akan berbicara seperti itu, bahwa Jai adalah musuh mereka dan bisa membunuh siapa saja. Kapten memerintahkan agar Jai diawasi. Keesokan harinya, saat Kapten sedang memeriksa laporan, seorang pria Tiongkok menyerangnya. Pria ini datang secara diam-diam dari tempat lain dan mencoba membunuh Kapten. Tetapi kemudian Jan datang dan menembak pria itu, menyelamatkan nyawa Kapten. Sekarang Kapten memanggil Jai ke ruangan tempat tubuh pria itu ditemukan. Di sana, Gary berbicara kepada pria itu dalam bahasa Tiongkok, membuat Haley dan Kapten terkejut, karena mereka tidak tahu bahwa Gary bisa berbahasa Tiongkok. Gary menjelaskan bahwa pria tersebut membunuh semua orang di kapal satu persatu dan kemudian melemparkan mereka keluar dari airlock, itulah sebabnya airlock telah dibuka 6 kali. Kapten memerintahkan agar Jai diikat. Kemudian, Edward memberitahu bahwa dia telah mendapatkan beberapa data dari alat bantu, prop, tetapi tidak semuanya, sehingga sulit untuk menentukan planet mana yang layak huni. Oleh karena itu, mereka harus mendaratkan kapal secara manual. Semua orang ingin menunggu alat bantu kedua yang dikirim ke planet lain, tetapi Kapten berkata bahwa mereka tidak punya cukup waktu. 2 tangki oksigen telah rusak, dan oksigen yang tersisa tidak cukup, sehingga mereka harus mengikuti rencana Kapten. Mereka kemudian mulai menuju planet tersebut dengan kapal. Komputer memberi peringatan bahwa mungkin ada masalah saat mendarat, tetapi Jan berhasil mendaratkan kapal dengan memakai setelan luar angkasa bersama Edward. Setelah keluar, mereka menemukan bahwa atmosfer planet ini tidak cocok untuk manusia.
Semua orang kecewa, tetapi John meyakinkan mereka bahwa mereka pasti akan menemukan udara segar untuk bernapas. Mereka harus menunggu alat bantu kedua untuk membawa kapal kembali ke luar angkasa. Meskipun energi yang tersisa sangat sedikit untuk lepas landas, itu lebih baik daripada mati di sini. Sebuah pipa nitrogen di kapal juga rusak dan harus diperbaiki. Untuk itu, Edward pergi ke kamar Gary untuk mengambil beberapa barang. Di sana, dia menemukan pisau dengan darah di atasnya. Edward pun menyadari bahwa Mike dibunuh bukan oleh pria Tiongkok, tetapi oleh Gary. Namun, sebelum dia bisa memberitahu siapapun, Gary membunuhnya juga. Gary lalu pergi ke John dan memberitahu bahwa Jay yang membunuh Edward. John mengambil pistol dan pergi ke Jay, tetapi Jay masih terikat. John menyadari ada sesuatu yang salah. Saat kembali, Kapten melihat Gary menempatkan pisau di leher Haley. Gary berkata bahwa dia sudah memperingatkan untuk tidak mempercayai orang Tiongkok, tetapi Kapten tidak mendengarkannya. Sementara itu, antimateri kapal semakin tidak stabil, lebih berbahaya dari sebelumnya. Haley meminta Kapten untuk tidak mengkhawatirkannya dan menyelamatkan anak-anak. Kapten berlari, memasukkan anak-anak ke pelabuhan, dan pergi ke planet lain. Di sisi lain, Jain dan Gary terlibat dalam pertengkaran, dan Gary membunuh Jain dengan menggorok lehernya. Di peluncur pelabuhan, Gary berpikir bahwa mungkin Kapten telah melarikan diri dengan ped. Gary membaca pesan terakhir dari Kapten Tionghoa itu dan memberitahu bahwa apa yang dikatakan pria itu adalah bahwa mereka juga kehabisan daya dan mereka tidak bisa mendarat atau lepas landas. Jadi Kapten mengambil POD pelarian dan pergi ke belakang prop untuk memperbaiki prop tersebut dan mengirimkan sinyal ini kepada orang lain apakah planet ini dapat dihuni atau tidak. Tetapi begitu Kapten pergi, salah satu anak buahnya menjadi gila dan membunuh semua orang kecuali seorang anak kecil yang tetap bersembunyi di kapal sampai kami sampai di sana. Kemudian komputer memberitahu mereka bahwa pesan Tionghoa telah mulai datang dari prop. Sekarang Kapten berada di sana. Terjadi pertarungan antara Gary dan John di mana Kapten menembak Gary. Akibatnya, terbentuk lubang di kapal dan tekanan di kapal pun menurun dengan cepat. Kemudian kita melihat bahwa prop di mana Kapten mengirimkan anak-anak telah mendarat dengan sukses. Ketika anak-anak keluar, mereka melihat bahwa planet tersebut sangat hijau, seperti bumi. Di sana juga ada Kapten Tionghoa yang selamat, dan dia berlari ke arahnya karena itu adalah ayahnya. Mereka sangat senang bisa bertemu satu sama lain. Di Pegasus, Kapten dan Haley harus membuat keputusan yang sulit. Dengan sisa bahan bakar yang sedikit, mereka bisa mendarat di planet itu atau mengirimkan prop ke kapal pengintai lainnya, yang akan memungkinkan umat manusia menemukan planet baru, dan mereka berdua memutuskan untuk mengirim prop tersebut, melihat pengorbanan mereka sendiri. Dengan ini, kapal Pegasus mulai jatuh ke planet itu dan disinilah film berakhir.